Fokus, kata Yesus kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus juga manusia, begitu kata yang muncul ketika bacaanku sampai pada ayat 38, kisah Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Saat itu dia mulai sedih dan gentar, memikirkan apa yang akan dialaminya. Sekuat apapun kita, entah kita pria atau wanita, orang tua atau anak muda, kaya atau miskin, bukankah suatu saat kita juga bisa sampai pada titik seperti Yesus di Taman Getsemani? Bagaimana kita menyikapinya? Syukurlah bahwa setiap tahun kita memperingati momen Yesus di Getsemani itu, sehingga kita bisa belajar darinya. Momen di mana Yesus merasa takut dan gentar, namun dalam situasi itu dia datang berdoa kepada Bapanya. Momen di mana Yesus taat pada kehendak Bapa dan kemudian fokus dan berani menjalani apa yang harus dilakoninya dengan tetap setia pada kehendak Bapa, hingga dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena dia fokus pada tujuannya untuk datang ke dunia ini, maka kita terbebas dari hukuman dosa. Kita bisa menatap hari depan yang penuh harapan karena dia sudah bangkit. Kita bisa belajar dari beberapa tokoh di Alkitab tentang hal fokus ini, antara lain 1. Fokus Yesus pada kehendak Allah Bapa. Yang dilakukan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya. Datang berdoa kepada Bapanya, bahkan melakukannya sampai 3 kali. Memilih melakukan kehendak Bapa. Hasilnya, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus menang atas maut dan manusia diselamatkan dari hukuman maut. 2. Fokus Yesus pada firman Allah. Yang dilakukan Yesus tidak serta-merta menuruti perintah iblis meskipun kondisi fisiknya lapar. Paham betul akan firman dan kekuatan firman itu. Mengusir iblis dari hadapannya. Hasilnya menang atas iblis, lalu malaikat datang melayaninya. 3. Fokus pelayan pesta perkawinan di Kana pada perintah Yesus. Yang dilakukan pelayan mendengar kata ibunda Yesus dan Yesus. Melakukan apa yang Yesus minta, taat pada perintah Yesus dengan mencedok lalu membawa air itu ke pemimpin pesta. Hasilnya terjadi mujizat, air menjadi anggur. 4. Fokus Petrus pada Yesus. Yang dilakukan Petrus berseru dan meminta pada Yesus. Menuruti panggilan Yesus untuk datang kepadanya. Tetap fokus kepada Yesus. Hasilnya, Petrus berjalan di atas air. 5. Fokus murid Yesus pada apa yang ada. Yang dilakukan para murid, mengumpulkan ikan dan roti yang ada. Menurut perintah Yesus untuk menyuruh semua orang duduk berkelompok. Percaya dan menunggu karya Yesus. Hasilnya, 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang sampai kenyang, dan bahkan masih tersisa 12 bakul. Sahabat, fokus selalu akan membawa kita pada suatu hasil. Pilihannya tinggal pada kita, fokus apa yang akan kita ambil. Seperti pesan Yesus pada Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Marilah kita bangun dan jangan tidur. Kiranya kebangkitan Yesus memberi kita semangat untuk selalu fokus pada kehendak Bapa di surga. Selamat Paskah.